warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indawati dari kelas 4A Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen strategi dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Ada visi dan misi PT Bank BRI. Visinya yaitu menjadi bank komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Misinya yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan Bank BRI adalah mengembangkan daya dan upaya untuk mencapai hasil yang optimal, bermanfaat dan terpercaya sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab, saling menguntungkan dengan berpegang pada visi dan misi Bank BRI. Sasarannya yang pertama, menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank tersebar dalam aset dan keuntungan. Yang kedua, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis. Yang keempat, menjadi bank go public terbaik. Yang kelima, menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten. Yang selanjutnya ada faktor-faktor internal. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu yang pertama, sebagai bank milik pemerintah yang berperan mewujudkan visi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya, status badan hukum berupa persero atau PT berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan fokus bisnis pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. BRI telah menginspirasi berbagai pihak untuk lebih mendayagunakan sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya ada komitmen yang kuat dari komisioris dan direksi untuk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG pada setiap kegiatan usaha BRI dengan membangun pemahaman, kepedulian, dan komitmen semua orang, perusahaan, dan seluruh jajarannya. Yang selanjutnya, BRI go public dan pemerintah melepas 30% kepemilikan sahamnya kepada publik dengan komposisi saham publik mencapai 43%. Saham BRI aktif diperdagangkan di pasar modal. Kini BRI semakin kokoh berdiri di tengah perekonomian Indonesia dari desa sampai kota. Yang selanjutnya BRI yang sudah sangat dikenal. Yang selanjutnya ada hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional dan otoritas moneter. Total investasi teknologi informasi BRI sebesar 100 juta US dollar per tahun. Yang selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif BRI. Yang pertama ada koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil. Yang selanjutnya ada dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang. Yang selanjutnya tingkat keterampilan karyawan yang rata-rata rendah. Jumlah karyawan yang terlalu besar. Minimnya biaya promosi. Yang selanjutnya ada kekurangan pemetaan potensi penusuk uang dijadikan sasaran pemasaran kredit. Kualitas pelayanan kepada nasabah masih rendah. Lemahnya fungsi kontrol mengenai pengadaan barang IT di tubuh BRI. Kurangnya kesadaran peremajaan peralatan IT. Yang selanjutnya ada faktor-faktor eksternal. Yang pertama ada peluang. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan BRI. Yang pertama ada keluarnya kebijaksanaan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro. Masyarakat mulai bank minded. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah. BRI memiliki lebih dari 5.000 kantor yang berada di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan di daerah pedesaan. Ancamannya yaitu yang pertama ada
serangan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data. Adanya deregulasi perbankan sehingga memudahkan persyarat dan pendirikan bank-bank yang dapat menjadikan kompetitor BRI. Bank non pemerintah yang terus mengembangkan pengelolaan produk dan aktivitas baru yang ditunjang dengan penerapan IT yang memadai yang berorientasi pada kepentingan nasabah. Bank pembangunan daerah yang terus berkembang sejalan dengan anatomi daerah yang memberikan kemudahan bagi usaha mikro dengan suku bunga yang relatif rendah. Ancaman yang masih cukup tinggi, krisis ekonomi global, tingkat kepuasan pelayanan kepada nasabah yang masih rendah, peluncuran produk yang sama dari kompetitor, iklan dan promosi besar-besaran dari para pesaing, berkembangnya pasar modal. Yang selanjutnya ada matriks SWOT. Strateginya ekspansi pinjaman dengan fokus pada pembiayaan UMKM dengan perbaikan fitur produk dan kemudahan akses layanan kredit, meningkatkan kualitas layanan, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, teknologi informasi yang handal dan jaringan kerja yang luas. Pemetaan potensi penduduk ditingkatkan untuk dijadikan sasaran pemasaran kredit dan simpangan dengan penempatan kantor teras BRI dan mobil teras keliling di berbagai pasar tradisional dan aktivitas usaha lainnya. Strategi WO-nya meningkatkan kompetensi karyawan melalui training, seminar, workshop sesuai dengan keperluan masing-masing bagian. Pembangunan fitur-fitur baru di bisnis mikro, retail, consumer, banking, treasury internasional untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Peningkatan kegiatan komunikasi pemasaran untuk meningkatkan produk awareness dan membentuk corporate image yang baik di mata masyarakat Indonesia. Implementasi strateginya, yang pertama ada komitmen. PT Bank BRI berkomitmen untuk melakukan restrukturisasi dan menyelamatkan UMKM. Kompetensinya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI berupaya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Koordinasinya, berkoordinasi meningkatkan UMKM karena UMKM merupakan pelaku ekonomi terbesar yang signifikan. Yang selanjutnya ada evaluasi BSC. Salah satu metode pengukuran metode kinerja yang mampu mengukur kinerja secara komprehensif adalah metode Balance Scorecard, yaitu merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu pertama, perspektif keuangan, kedua, perspektif pelanggan, ketiga, perspektif bisnis internal, keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada analisis perspektif keuangan. Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap perbankan adalah melakukan peningkatan kinerja dari setiap usaha bank yang dikelola, di mana dengan adanya peningkatan kinerja usaha bank yang dikelola maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup bank. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui perbankan kinerja usaha bank. Perspektif keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja manajemen. Yang selanjutnya ada analisis perspektif pelanggan. Analisis perspektif pelanggan dimaksudkan untuk mengukur keinginan pelanggan atau nasabah agar setiap pelanggan atau nasabah tidak beralih ke pihak pesaing. Kepuasan pelanggan menjadi indikator dari perspektif pelanggan ini. Perspektif pelanggan berpengaruh negatif terhadap kinerja manajemen. Analisis perspektif bisnis internal. Pengukuran kinerja proses bisnis internal bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia. Perspektif proses bisnis internal tidak berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Yang selanjutnya ada analisis perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bertujuan untuk menguraikan upaya organisasi dalam menjaga
intangible asset organisasi, yaitu karyawan, yang terkadang diabaikan oleh organisasi. Karyawan sangat berperan penting bagi organisasi dalam menghasilkan profit maupun non-profit, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan kelancaran seluruh proses yang ada di dalam organisasi, serta penentuan keberhasilan ketiga perspektif yang lainnya. Analisis perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja manajemen. Evaluasi manajemen strategi dengan 5.0. Kehadiran BRI saat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan BRI kepada nasabah secara lebih merata, termasuk memberikan kemudahan akses fasilitas perbankan dari kota hingga ke seluruh pelosok negeri. Bukan itu saja, BRI saat juga mampu menopang inovasi layanan dan produk BRI ke depan dengan berbasis teknologi. Dalam hal ini, evaluasi strategi Bank BRI dengan 5.0 bahwa Bank BRI sudah menggunakan teknologinya dengan sangat baik agar dapat meningkatkan pelayanan BRI kepada nasabah secara lebih merata dan memberikan fasilitas perbankan. Model Whelan dan Hanger. Menurut Whelan dan Hanger, manajemen strategi adalah rangkaian langkah, keputusan, dan tindakan perusahaan yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Manajemen strategi yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya melalui perencanaan program, proses budgeting, sistem manajemen kinerja, pertumbuhan pada struktur organisasi, serta manajemen program dan proyek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.